Dung 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 dung. Halo guys, balik lagi kita di Nimbrung Santai. Ini merupakan episode pertama kita yang akan ngebahas tentang hal-hal yang menarik menurut kita. Dan yang pastinya yang lagi happening juga nih di sekitaran kita. Jadi kita akan ngebahas tentang perspektif kita masing-masing dan kita akan menanggapi ataupun merespon. Dan langsung aja kali ya, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita lebih baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Walaupun gak penting-penting banget, tapi kayak lo harus tahu nama gue. Enggak maksa banget. Kita ngomongnya emang santai guys, jadinya kayak enjoy the moment aja. Oke? Halo guys, kenalin, nama aku Septiana Ajeng. Dan gue pasti lo tadi nggak salah dengar kan, tadi lu ada spill sedikit suara-suara lain selain suara gua. Langsung aja nih. Oke, hai guys, nama gua Fili Angrina Agatia. Jadi gua bakal nemenin Ajeng nih buat ngobrol-ngobrol atau ngobrol tentang apa ya tadi, tentang yang ringan-ringan aja kan ya? Iya betul tentang banget. Anak muda lah intinya gitu. Iya, dan pembahasan episode pertama kita itu pasti hal-hal yang menarik untuk semua orang. Yang itu pembahasan tentang problematika generasi Z. Iya, pasti kalian gak asing kan tentang problematika generasi Z gitu. Karena ini tuh berita yang lagi viral banget ya di media sosial. Bener. Kayak lagi rame-ramenya banyak-banyaknya gitu yang ngebahas tentang generasi Z ini gitu. Iya betul. Nah, untuk itu makanya kita akan bahas ini ke podcast kita. Nah, langsung aja gak sih, daripada basa-basi ngalor ngidul, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama. Oke, cus. Sekarang kan banyak nih isu-isu yang lagi rame banget. Tadi kita udah di awal udah bilang juga tentang generasi Z. Nah, generasi Z ini yang lagi viral, apalagi di media sosial kayak di TikTok, Instagram, Twitter juga lagi rame tentang suicide atau bunuh diri, terutama di kalangan mahasiswa. Belum apa-apa udah lagi nyes banget ya. Dan ini tuh memang kenapa kita ambil ini, karena emang kejadiannya bukan yang sekali dua kali, bahkan ada beberapa kejadian yang di tahun yang sama gitu. Jadi kayak kita harus aware tentang hal ini, dan kita juga mau melihat masing-masing perspektif dari kita. Banyak juga yang ngebahas krisis kesehatan mental di generasi Z ini. Nah, pertanyaannya, apakah sekedar tren aja atau ada faktor-faktor lainnya seperti isu tentang iman atau mungkin kurangnya dukungan tentang kesehatan mental? Boleh bahas di sini nih. Gitu. Oke. Ini menurut gue aja kan ya jawabannya. Iya apa dong, ya? boleh. Kita mah santai aja. Iya, kalau sebenarnya sedih banget ya ngebahas kayak gini generasi Z yang mungkin kesehatan mentalnya lebih mudah jatuh kali ya gitu. Terus juga banyak dari teman-teman kita kayaknya masih pokoknya lingkungan kita lah, karena kan mahasiswa juga ya, yang ngelakuin suicide kayak gitu atau bunuh diri lah gitu. Itu benar-benar sedih banget. Itu sebenarnya bukan hal-hal yang seharusnya kita jadiin tren ya. Itu benar-benar jangan sampai sih kita jadiin tren, karena itu tuh masalah yang lumayan kompleks juga sih kalau menurut gua. Kayak itu tuh masalah bukan lagi yang homo ikut-ikutan gitu. Masa iya lu bunuh diri karena ikutan gitu, kayak udah kelar banget, udah nggak bisa lagi. Seberat apa gitu, maksudnya kayak kasian banget gitu kalau misalkan hal-hal negatif kayak gitu tuh dijadiin tren gitu. Kayak gimana kita ke depannya gitu, apalagi kita usia kita tuh masih sebenarnya usia yang krusial sih. Ya benar. Iya kan, yang kita sebenarnya juga struggle untuk
masa depan gitu loh. Jadi mungkin banyak faktor-faktor yang mendukung untuk kita ngelakuin hal-hal kayak gitu atau bunuh diri gitu loh. Pokoknya di umur kita itu kan, di generasi saat ini tuh kayak banyak banget ya informasi yang bisa kita dapetin sendiri gitu loh. Kayak mungkin itu bisa jadi tuntutan gitu, kita sadar itu tuh jadi tuntutan kita sendiri gitu loh, untuk di masa sekarang atau di masa yang akan datang gitu. Karena informasinya itu kita udah tahu duluan gitu loh, entah dari media sosial. Kayak sekarang nih kita kan tahu informasi atau isu-isu kayak gini tuh lewat media sosial, lewat beranda media massa, pokoknya banyak lah semuanya. Sekarang media kita online pemberitaan juga semuanya itu. kita sekarang bisa ngeakses kan. Kayak tapi bener deh, isu ini tuh bener-bener kompleks. Jadi bisa salah satu faktor utamanya tuh yaitu di kesehatan mental sih kalau menurut gue. Kayak kesehatan sekarang tuh kita harus lebih aware sih sama kesehatan mental diri kita sendiri gitu. Kayak selain diri kita ya, kita juga harus aware juga sama teman-teman kita nggak sih? Kayak kita untuk membantu gitu, atau memberi dukungan kepada teman-teman kita gitu, yang mungkin dia atau teman kita butuh dukungan tentang kesehatan mental, atau mungkin dia tuh bingung, dia tuh harusnya gimana sih kalau gue tuh lagi kayak gini tuh, gue harusnya gimana gitu. Atau kan sekarang udah banyak ya, kita udah banyak lah informasi, bisa banget nyari informasi ke di media sosial untuk bantuan gitu kan ya. Sekarang ke profesional itu banyak lah yang sekarang. Halo dok, bisa lebih aware kan gitu. Jadi faktor-faktor lainnya tuh bisa jadi kayak tentang tekanan akademik atau keluarga juga bisa nggak sih? Kayak apalagi keluarga tuh menjadi support system yang pertama, yang utama gitu loh. Tapi kalau misalnya dari intinya aja masih kurang baik, jadinya kayak kurang support. Nah itu kayak mungkin ke yang lainnya juga sangat-sangat berpengaruh gitu. Terus juga kayak mungkin ekonomi yang lagi turun gitu, itu kan bikin stres juga ya. Bisa jadi faktor kesehatan mental, atau bisa gitu kita ngelakuin hal-hal yang kayak bunuh diri kayak gitu nggak sih? Apalagi mungkin menurut anak zaman sekarang tuh kayak kayak kita tuh beban orang tua nggak sih? Ya nggak sih, kayak itu kita tuh sering banget kita beban orang tua gitu. Terus apa lagi ya, kayak dari isu tersebut tuh kita harusnya lebih aware sih sama diri kita dan lingkungan kita juga sih. Kita tuh nggak boleh mudah terpengaruh, kayak terus dikit-dikit FOMO gitu. Kayak zaman sekarang tuh dikit-dikit FOMO lah kayak gitu ya nggak sih? Kalau misalnya FOMO yang hal-hal terkait yang positif gitu, ataupun kayak cuman tren fashion atau tren-tren tentang musik gitu, mungkin boleh-boleh aja ya. Tapi kalau misalnya udah yang perilakunya tuh yang berhubungan tentang suicide, kan kayak hidup dan mati lo ada di sana coy. Iya bener banget. Itu masa depan lo, sama aja lo kayak, ya mungkin kita tanpa sadar kalau misalnya lagi jenuh-jenuhnya mungkin nggak tahu ya ujungnya sampai mana. Cuman kayak kalau bisa banget jangan sampai ada kepikiran untuk ke arah sana. Benar banget sih. Mungkin itu salah satu cara dia gitu ya untuk mengakhiri hidupnya, karena mungkin dia gue harus gimana nih, gue tuh pusing banget itu, kayak di hidup itu pusing banget. Tapi percaya deh, setiap masalah tuh ada aja nggak sih solusinya gitu. Bisa sih, ada aja gitu, cuma kita mau sabar atau enggak gitu loh. Bener gak sih? Iya. Intinya sebenarnya kita tuh sabar gitu, mau nungguin gitu. Kayak semua hal tuh bakal diganti dan bakal ada hal-hal baiknya gitu loh. Iya. Terus juga
yang gue tahu nih, isu-isu yang kemarin gue baca-baca di berita tuh, mereka tuh karena ada yang putus cinta juga kan. Oh Ya iya. kan, yang mereka nulis surat kayak gitu. Terus juga ada yang di masa-masa krusial di semester akhir gitu ya kan, yang masa-masa skripsian atau masa-masa kayak gini nih, kayak kita tuh semester 5 tuh kayak waduh, menurut kita tuh kayak berat ya nggak sih? Iya, tekanannya juga dari sana sini gitu. Iya, tuntutan Iya. pastinya. Ya sih sebenarnya banyak yang bisa mempengaruhi, cuman kayak seberapa kuat sih kitanya aja. Berarti kayak seberapa kuat, lebih ke boundaries kita. benar-benar banget. Kita harus kasih batasan diri kita. Gitu. Tapi ya benar juga sih, balik lagi support tuh dari, maksudnya dari orang tua yang gitu, atau mungkin kita punya pacar kita tuh sangat support banget gitu kan, itu juga bisa ngebantu loh, misalnya ngebantu meringankan mungkin ya, atau ngasih semangat ke kita gitu loh. Walaupun kayak berbagi cerita, tukeran cerita tuh udah bener-bener sangat membantu sebenarnya, nggak sih? Iya bener banget tuh. Wah, ada isu apa lagi ya? Kayak pokoknya tuh Gen Z tuh kayak isunya lumayan krusial sih, problematik juga. Tapi kita tuh juga sadar Gen Z itu banyak loh hal-hal yang positifnya gitu, kalau kita sadar gitu. Banyak lah pokoknya. Oke. Tadi kita udah ngebahasnya tuh udah panjang banget. Ya, panjang lebar ngalur ngidul kali ya. Iya. Dan gue mau nanya aja sih, kayak gimana nih pendapat kamu tentang, balik lagi, FYP kan berkaitan tentang media sosial TikTok. Kayak FYP lo apa nih akhir-akhir ini gitu. Itu kan pasti lagi sering-sering banget nih kita dengerin. Nah, FYP yang sempat lewat di gua itu ngebahas tentang Gen Z yang katanya generasi paling lemah, generasi yang self-centered, narsis, egois, yang bentar-bentar self-reward, healing lah, dan cuma hidup di dunia online aja. Gimana nih tanggapan lu masing-masing ya, tempat nanti lu ngasih jawaban, gue tambahin. Oke. Seru banget nih, makin kesini makin panas. Iya sebenarnya benar-benar kalau dibilang problematik tuh beneran problematik sih kayaknya ya. Karena menarik banget ya pokoknya nih pertanyaan tuh, kayak kalau menurut gue tuh pasti generasi muda kayak gini tuh makin sadar gitu loh. Bukan sadar karena kita problematik ya gitu. Bukan, maksudnya kayak di zaman sekarang apa ya, kenapa benar-benar healing, benar-benar self reward, karena zaman tuh semakin berat nggak sih? Kayak terus juga kita tuh bukan generasi yang terbiasa akan tekanan, di bawah tekanan gitu loh. Ngerasa nggak sih? Ya benar-benar. Ya pokoknya karena serba instan guys. Iya, kita dikasih instan. Kita misalkan dimudahkan aksesnya melalui internet gitu loh. Kita mau jadi ada pertanyaan apapun nih, kita bisa kan langsung ke internet. Aduh, gue kepo sama soal isu ini nih, kita tinggal cari di internet. Oh, gue nggak tahu tentang ini, kita cari di internet, ya kan. Terus juga orang tua kita kayaknya lebih dominan memudahkan kita gitu loh, memberi fasilitas, memfasilitas kita gitu loh, dengan terutama pada teknologi sih, ya nggak sih? Kayak sebenarnya setiap generasi tuh plus minus sih. Kita nggak bisa ngomong kayak generasi Z itu generasi yang paling lemah. Mungkin kita juga suka bilang kayak generasi sebelum kita tuh kayak misalkan boomer ya, kayak itu tuh kolot banget sih yang kayak gitu-gitu. Ya kan? Kadang kita tuh suka mikir kayak gitu kan, ada aja gitu loh pemikiran kita yang kayak gitu. Nah, mungkin dari situ tuh kita bisa nyimpulin kayak setiap generasi itu ada plus minusnya kan. Mungkin dari generasi sebelum kita itu kayak dia bisa loh bekerja di bawah tekanan gitu. Kayak mereka
tetap melakukan itu walaupun tekanannya lumayan banyak, ya nggak sih? Nah, mungkin dari tekanan itu mereka ngasih keringanan, ya kan, kemudahan akses kepada kita gitu. Apalagi dengan zaman yang sekarang. Iya, mungkin menurut mereka kayak belajar dari hal-hal tersebut gitu kan, yang nggak pengen ke kita tuh juga sama-sama beratnya gitu kan. Pokoknya iya kayak gitulah. Terus juga kalau generasi kita tuh kayak sering nggak sih disebut kayak apa ya, tentang generasi Z itu atau generasi muda itu kayaknya lebih banyak inovasinya ya, mengeluarkan inovasi yang mungkin out of the box nggak sih, ya kan? Kadang iya apa ya, generasi sebelum kita tuh butuh gitu kayak kita untuk inovasi-inovasi yang baru gitu loh. Bener-bener. Yang mungkin mereka tuh nggak kepikiran tapi kita tuh udah kepikiran gitu loh. Kayak sebelum itu belum ada tapi kita tuh udah bisa ngeluarin ide-ide itu gitu loh, ya nggak sih? Kayak apalagi ya, terus imajinasi mereka mungkin yang mendukung. Karena mungkin kita juga lebih teredukasi juga nggak sih di zaman sekarang. Edukasi, kita menerima edukasi tuh gampang banget, ya nggak sih? Kita nonton TikTok aja banyak kan edukasi. Misalkan nih edukasi menjadi anak rantau, kayak misalkan kayak gitu kan, edukasi untuk kesehatan mental. Sekarang tuh udah banyak banget kan edukasi tentang kesehatan mental yang tentang depres atau apa ya, pokoknya tentang kesehatan mental lah kayak gitu. Sekarang udah banyak banget edukasinya gitu. Terus tentang statement nih, generasi Z itu adalah generasi yang paling lemah. Ya balik lagi nih, ya kan, balik lagi gitu. Kayak kita harus ingat, semisal kita nih udah jadi senior gitu contohnya, pernah kan ngerasa kayak junior kita itu generasi yang lembek, karena kita tuh udah ngerasain hal-hal itu tuh, jadi ngelihat mereka tuh kayak, oh kok lu lembek banget sih mental. Kadang iya, kalau mental lu lembek banget sih baru kayak gini. Kadang tanpa kita sadar gitu loh kita ngelakuin hal-hal itu gitu. Ya balik lagi gitu, apa yang tadi udah gue omongin, setiap generasi itu ada plus minusnya gitu. Kayak plusnya di sini, kurangnya di sini. Ya kayak gitu, pasti kita sadar sama hal yang kayak gitu. Terus apakah mental health itu cuma sekedar pelindung kita, atau sebenarnya ini tuh salah satu bentuk aware kepada diri kita sendiri kayak sama mental health kayak gini tuh, ya enggak sih? Kalau menurut gue sih kayak gitu. Kayak pokoknya tentang yang sering ngebahas Gen Z itu lemah lah, atau bentar self reward, egois, itu tergantung sih, nggak semuanya juga. Nggak semuanya juga gitu loh. Generasi kayak kita tuh kayak gitu loh. Iya sih, bener, tergantung orangnya juga nggak sih? Iyalah, sebenarnya balik lagi sih, tergantung orangnya juga. Terus kayak setiap orang udah punya pandangannya beda-beda, sikapnya beda-beda. Nah itu tuh bisa ngaruh juga kan. Apalagi mungkin kenapa di secara general itu kita disebut kayak gitu, ya karena sekarang orang tuh bisa ngelihat, bisa nge-share di media sosial kayak, ih gue sebel nih sama Gen Z tuh yang kayak gini. Padahal tanpa kita sadari Gen Z juga punya loh hal-hal kelebihan yang bisa kita kasih untuk kerja sama generasi sebelumnya gitu. Ya nggak sih? Benar. Yang gue tangkap dari semua ini sih kayak lebih semuanya tuh pasti ada sisi positif dan negatifnya. Ya benar. Dan yang paling penting dari problematika generasi Z ini yaitu tentang bagaimana kita mempunyai batasan diri, boundaries yang baik agar nggak mengarah ke jurusan lebih mengarah ke yang hal-hal negatif. Lebih kayak ke suicide tadi itu sih. Jadinya kayak bagaimana cara kita untuk
lebih kuat lagi, lebih semangat lagi buat nge-branding diri kita untuk ke hal-hal yang lebih positif aja gitu ya. Sebenarnya kayaknya bukan cuma nge-branding aja nggak sih, tapi kita harus juga menciptakan gitu loh, menciptakan dengan seril itu gitu, selain nge-branding di media sosial. Bukan hanya cuma omongan berarti ya, kita harus bener. punya harus kasih contoh nyata gitu. Ya bener. Tapi bukan pembuktian sebagai sesuatu hal yang butuh pengakuan juga, cuman kayak lebih ke apa ya, lebih mungkin intinya kita tuh harus lebih aware lah gitu ya, terus lebih apa ya, kayak selain aware tuh aware sama diri kita tuh, sama diri kita sendiri tuh ya sama orang lain gitu loh, karena kalau bukan kita siapa lagi gitu loh, ya nggak sih? benar-benar. Iya, mungkin itu aja sih inti dari pembahasan kita ini. Selain dari kesehatan mental, generasi Z juga mempunyai hal-hal yang positif gitu, nggak cuma problematik yang kayak bentar Gen Z disalahin, Gen Z tuh ribet, Gen Z tuh bla bla bla, yang enggak loh. Kita tuh juga harus sadar, kita harus buka pemikiran kita tuh, kalau Gen Z tuh juga ada positifnya gitu, sama dengan halnya generasi-generasi yang lainnya gitu. Ya nggak sih? Betul. Ya. Nah, mungkin pembahasan kita sampai di situ aja kali ya. Iya benar. Kita udah ngobrol ngelor ngidul nih, tapi kayak seru banget. Cuman mungkin di next episode podcast kali ini kita akan mengundang dari sisi pengusaha sebagai yang menerima pegawainya atau karyawannya tuh dari generasi Z, pandangannya seperti apa, atau pandangan dari sisi akademik, dosen mungkin kita ajak diskusi bareng tentang gimana sih pendapat kalian tentang generasi Z, mungkin mahasiswanya atau dari teman-teman kita sendiri sih, dari kalangan kita nih, lu tuh setuju gak sih tentang pandangan-pandangan problematik ya gini gitu? Iya benar bisa sih? banget Ya. Kayaknya ini podcast ini akan ngelanjut terus sampai berapa episode yang pastinya bukan hanya membahas tentang problematika Gen Z, tapi kayak kita akan bikin part 2, part 3, part pokoknya tentang Gen Z lah. Pokoknya tuh kita ngobrol santai aja lah, pokoknya nanti dengerin aja ya teman-teman. Kita selanjutnya bakal ada episode yang selanjutnya bakal kita nimbrung santai kayak gini sih. Iya bener, yang bakal kalian dengerin di setiap hari Sabtu, nemenin malam minggu kalian jam 7 malam. Jadi ya kalian dengerin suara kita aja sambil kayak mungkin kalian mau ngasih berasa banget ya vibes-nya tentang mahasiswa banget, bisa nemenin malam minggu kalian jam 7 tadi. Ya, pokoknya yang kesepian bisa banget nih dengerin nimbrung santai kita ini yang sebenarnya ngalor ngidul banget gitu. Oke. Nggak apa-apa. Oke, mungkin segitu aja ya teman-teman pembahasan podcast kali ini kali ya. Oke, nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Oke, dadah. Bye. Runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain.